Halo, selamat datang di video podcast Bisikan Orang Dalam. Dan kali ini hostnya gue Firman dan Gua Ki, balik lagi lah ini. balik lagi Oh, ya. ya. Kita ganti-ganti host terus nih, ganti-ganti ya. host. Back to your favorite house. Host. Kali ini narasumber kita siapa Ki? Dan dari mana? Kali ini dari suatu konsultan, Bang. Konsultan yang kira-kira memberikan konsultasi kepada perusahaan-perusahaan Oke. terkait suatu sertifikasi atau standarisasi yang perlu dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Oke. Dan orang yang kita datangkan ini cukup senior di bidangnya, sudah memiliki sertifikasi, artinya sudah berhak untuk melakukan hal-hal yang memang itu perlu di Ya. dalam industri tersebut. Nah, itu sih Bang, gambarannya seperti itu. Dan yang gue dengar juga menariknya adalah background itu sarjana kimia. Gak relate. Nah, kimia dan kemudian beralih Tapi bisa jadi profesional. Senior ISO consultant. Senior ISO sekarang. Senior ISO consultant. Nah, mungkin kita nanti akan dengar dari obrolan kita bagaimana dia bisa beralih dari seorang sarjana kimia menjadi seorang konsultan ya. Ya, stay tune karena sejatinya semua butuh Orang orang dalam. dalam. Saking sulitnya mencari kerja, Ada hampir 10 juta Gen Z. Semakin sulit mendapatkan kerja di sektor formal. Minimnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya jumlah pengangguran lulusan sarjana hingga doktor. Ternyata sulit loh untuk mencari pekerjaan. 2025. Susah cari kerja. Bisikan Orang Dalam. Selamat datang Mas Ali. Mas Ali dari Kelder Simora Internasional. Oke, selamat datang di video podcast Bisikan Orang Dalam, Mas. Sebelumnya mungkin kita tadi udah sampein sebelumnya gitu ya bahwa kita punya narasumber yang mungkin berbeda daripada yang lain gitu. Ya. Yang sebelumnya secara karirnya backgroundnya seorang sarjana kimia. Betul. Dan sekarang menjadi Switch seorang karir. Iya, jadi seorang konsultan gitu ya. Iya. Mungkin sebelum masuk lebih dalam gitu ya, mungkin boleh dong perkenalkan secara personal, nama, Oke, baik. kerjaan dan lain-lain. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Ali Panca gitu kan, bisa dipanggil Ali gitu. Saat ini saya bekerja sebagai konsultan ISO gitu. Namun background pendidikan saya itu dari kimia ya. Seperti itu. Dan saya sebenarnya kalau untuk jadi konsultan ISO itu kurang lebih baru setahun belakangan ini. Sebelumnya saya sebagai implementor gitu. Jadi saya yang biasanya itu dibantu konsultan ISO untuk menstandarisasi perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya untuk diaudit oleh badan sertifikasi. Nah, sekarang saya mau men-challenge diri saya untuk bisa membantu perusahaan lain nih untuk dapat sertifikasi ISO gitu sebagai konsultan. Itu sih. Menarik sih Mas. Jadi beda sebenarnya Iya. dari narasumber kita. Kalau Mas Ali ini punya spesialisasi khusus lah dari yang kita sebut ISO tadi itu. Nah cuman ceritain deh Mas, itu awalnya Mas Ali kok bisa sampai akhirnya tuh terjun, kok malah jadi spesialisasi di ISO ini kayak gimana gitu. Sekarang menjadi seorang senior ISO konsultan ya, benar senior ya berarti ya? Betul, betul. Oke. Motivasinya apa sih Mas? Motivasinya saya pengen jadi auditor sih. Gitu. Saya menjadi auditor ISO karena kan tadi dari awal saya bekerja, saya pernah bekerja sebagai quality assurance auditor gitu kan di salah satu perusahaan gitu kan di retail. Nah, di situ saya diaudit tuh sama badan sertifikasi gitu kan. Diaudit sama badan sertifikasi. Kok melihat auditor tuh enak ya kerjaannya ya. Apa namanya? Datang ke perusahaan orang gitu kan. Kadang juga traveling kemana-mana gitu kan. Terus ya udah cuman mengaudit aja kerjanya gitu kan, cuman ngasih nilai ini oke, ini nggak oke, ini oke, ini nggak oke, seperti itu kan. Terus ya udah apa namanya, saya akhirnya punya motivasi buat kayaknya jadi auditor seru juga gitu ya, gitu kan. Terus ya sering berjalan waktu lah dapat tawaran menjadi konsultan ISO gitu kan. Terus juga dapat training lead auditor yang salah satu persyaratan ketika kita mau jadi auditor gitu kan. Nah mungkin itulah yang membuat akhirnya saya switch karir dari yang tadinya bekerja masih sesuai dengan standar-standar dengan basic pendidikan saya ya kimia, karena dulu perusahaan tersebut juga standarnya masih relate dengan basic
jurusan pendidikan saya, dan akhirnya baru switch karir ke benar-benar yang jauh dari basic pendidikan saya. Tapi kalau misalkan diambil benang merahnya masih ada kaitannya sih. Masih Iya, masih ada. ngerempet lah ya. Bener, masih ada. Nah itu tapi sempat Mas dari awal Mas Ali berkarir emang langsung fokus ke sana atau awalnya gimana tuh? Awalnya saya dari quality control dulu. Quality control yang memeriksa bahan-bahan raw material gitu kan, terus juga bahan setengah jadi sampai bahan jadi gitu. Di perusahaan yang lama atau di perusahaan yang lain, di perusahaan pertama kali saya bekerja gitu kan. Terus akhirnya saya menjadi quality assurance yang melakukan proses audit eksternal untuk audit supplier lah, seperti itulah. Nah, selain itu kan juga kita di audit oleh badan sertifikasi ya. Nah, dari situlah saya mulai tertarik untuk menekuni bidang ISO ini kayak gitu. Tadi awalnya jalan-jalan kan bilangnya enak banget ya. Nah, itu jalan-jalan gitu. Itu jalan-jalan. Kerjanya cuma nilai-nilai. Nah, nilai-nilai ternyata di luar itu tuh sebenarnya beda gitu ya. Beda. Tapi gue orang mau awam gitu ya. Mungkin boleh dong nyeritain mengenai dengan ISO certification itu gitu ya. Mengapa sih penting bagi perusahaan? Mungkin boleh dong cerita sedikit. Oke. Kenapa perusahaan itu harus memiliki ISO gitu loh? Ya, sebenarnya ISO itu penting untuk perusahaan karena untuk menjamin bahwa setiap proses yang dilakukan di perusahaan itu sudah terjamin kualitasnya. Karena kan ISO itu memberikan suatu standar ya. Standar itu kan persyaratan teknis yang dibakukan. Tuh, jadi ketika perusahaan itu ingin menjamin produknya ataupun aktivitas sesuai dengan standar, maka ya mau nggak mau dia harus divalidasi atau dievaluasi sama pihak eksternal. Pihak eksternal itu kan badan sertifikasi ya, atau auditor lah. Jadi ketika dia udah disertifikasi, udah diauditor bahwa perusahaan itu udah tervalidasi lah. Dan ketika sudah tervalidasi, maka dapat pengakuan lah dari dari customer ataupun dari masyarakat yang bisa meningkatkan ujungnya adalah keuntungan dari perusahaan itu. Tapi ISO itu kan ini ya Mas ya, maksudnya dikenal mungkin hanya nama ISO gitu. Betul. Hanya sebagian orang-orang di profesional aja yang mengetahui ISO itu sebenarnya untuk apa gitu kan. Nah, kan gitu tuh ISO berapa ribu gitu-gitu. Nah, itu tuh maksudnya jenis-jenisnya tuh apa sih, kayak gimana gitu? Jadi kan ISO itu sebenarnya suatu lembaga standar internasional yang menerbitkan tadi buku pandu ataupun standar teknik gitu kan. Dan ISO itu banyak seriesnya, ada 91 terkait dengan quality. ISO 14001 terkait dengan lingkungan, terus ada ISO 45001 terkait dengan K3. Terus ISO 27001 terkait dengan kabel informasi. Terus juga ada ISO 27701 yang saat ini sedang digaungkan oleh pemerintah tuh terkait dengan perlindungan data pribadi, yang undang-undangnya juga baru terbit ya, undang-undang PDP seperti itu. Dan masih banyak ISO series lainnya. Untuk sebuah perusahaan mendapatkan sebuah ISO gitu ya, prosesnya seperti apa sih Mas? Dia harus daftar ke badan sertifikasi. Di audit sama badan sertifikasi, otomatis kan dia juga harus mengimplementasikan standar ISO yang akan dia daftarkan kan. Dia mau sertifikasi ISO berapa nih gitu kan. Dia harus implementasi dulu ISO tersebut. Nah, cara mengimplementasikannya itu mereka harus ya training ke lembaga sertifikasi ataupun ke lembaga konsultan yang bisa membantu mengimplementasikan ISO itu di perusahaannya, seperti itu. Berapa lama biasanya Mas dari awal sampai akhir ya? Kurang lebih 3 bulan sampai 4 bulan. Karena kan biasanya auditor itu akan mereview 3 bulan ke belakang dari proses gap analysis, terus training. Selanjutnya ada proses audit juga, audit internal, terus ada proses review manajemen, dan akhirnya di audit sama pihak eksternal itu ya kurang lebih 3 bulan, sesuai dengan mungkin ketekunan dari si perusahaan itu ya, serius atau enggak untuk menjalaninya gitu kan. Biasanya kan lamanya karena di proses pembuatan prosedur, karena kan di ISO itu harus buat prosedur ya, terus implementasi, dan implementasi itu harus dicatat gitu kan, direkam sebagai bukti implementasi. Nah, kalau misalkan perusahaan itu agak lama untuk proses pembuatan prosedur dan implementasi, maka
ya prosesnya itu akan mundur seperti itu. Biasanya berapa lama berlakunya, Mas? Apakah mungkin ada jangka waktu ISO nih mungkin cuma 2 tahun kemudian dilakukan audit ulang gitu ya? Okay. ISO itu berlaku 3 tahun. Oh, 3 tahun. Semua ISO? Semua ISO 3 tahun. Tapi di tahun kedua dan tahun ketiga akan ada surveillance. Untuk tahun pertama itu namanya initial audit. Tahun keduanya itu surveillance 1 dan tahun ketiganya itu adalah surveillance 2. Nah, yang tahun keempatnya baru dia resertifikasi. Nah, surveillance ini diadakan untuk meninjau kembali bahwa apakah implementasi ISO-nya ini setelah diaudit masih dilakukan atau enggak sih? Gitu. Nah, itu kan proses sertifikasi ISO untuk perusahaan yang tadi mungkin ada faktor X yang kayak perusahaan itu serius atau enggak, gimana cara dia buat prosedur dan segala macamnya ya. Sampai akhirnya dia bisa dapat ISO selama 3 tahun gitu kan, Mas. Nah, partnya Kellner dari proses ini awal sampai dia dapat sampai 3 tahun, tadi ada surveillance sampai dengan resertifikasi, itu partnya Kellner ini berarti supportnya di bagian mana berarti? Dari awal sampai dengan proses pendampingan audit. Seperti itu. Sampai dia mendapatkan sertifikasi ISO-nya. Iya, betul. Sebenarnya gini, kan di perusahaan itu kan belum tentu sumber dayanya itu dia memahami standar ISO ketika dia sudah di-trainingin gitu kan. Karena kan di training itu hanya trainer itu menjelaskan ISO itu apa sih? Terus apa sih yang harus dilakukan di ISO? Jadi ISO itu ada istilah klausul atau bab-bab gitu. Jadi ada bab ini isinya tentang ini, bab ini tentang itu gitu kan. Cuman kadang kalau misalkan karyawannya masih belum paham terkait dengan masing-masing klausulnya itu apa, jadi mereka bingung tuh untuk menerjemahkan ke dalam suatu bentuk dokumen, entah itu terbitnya menjadi kebijakan atau suatu prosedur gitu. Makanya muncullah konsultan-konsultan ISO yang membantu perusahaan untuk bisa mendapatkan sertifikasi ISO dari badan sertifikasi. Nah, Kellner itu membantu proses pendampingan sertifikasi ISO dari tadi awal kita pemberian training ke mereka, terus pembuatan kebijakan ataupun dokumen, terus juga proses implementasi ataupun pengisian catatan ataupun rekaman formulir. Setelah itu juga sebelum di audit ISO itu ada kegiatan wajib internal audit sama tinjauan manajemen. Jadi setelah kita melakukan proses implementasi gitu kan, kita juga melakukan pendampingan internal audit. Nah, internal auditor itu juga harus di training gitu kan, harus memiliki standar ISO 19011 gitu. Kita juga melakukan proses pendampingan ataupun training internal audit, mendampingi mereka juga proses internal audit seperti apa. Setelah audit mereka akan melakukan manajemen review atau tinjauan manajemen untuk menilai efektivitas implementasi ISO dari klausul-klausul tersebut gitu kan, sebelum mereka diaudit oleh badan sertifikasi. Nah, pada saat audit pun kita juga mendampingi mereka. Takutnya pada saat diaudit si auditinya ini atau perusahaan ini agak gugup gitu ya, nggak tahu pertanyaannya ini dan takutnya jawabnya malah yang lain gitu kan. Makanya kita sebagai Kellner juga membantu proses pendampingan audit sampai nanti setelah audit. Kalau misalkan di auditnya itu ada temuan ataupun ketidaksesuaian, kita juga membantu proses temuan audit tersebut seperti itu. Ini kan proses sertifikasi ya. Iya. Pasti ada challenge. Gue sih pengen tahu aja gitu ya. Kan customer-nya udah banyak nih. Biasanya tantangan terbesar apa sih pada dalam proses itu di corporate yang akan dilakukan sertifikasi tersebut? Tantangan tersebut itu kembali ke klien kita ya. Ketika misalkan mereka ini ditugaskan untuk implementasi ISO, sedangkan mereka punya pekerjaan lain. Jadi banyak juga perusahaan itu yang memberikan tugas-tugas fungsional yang sifatnya ad hoc nih ke orang-orang di dalamnya gitu kan. Jadi kan banyak juga perusahaan yang belum ada tim struktur yang untuk kendaliin ISO atau tim compliance ISO gitu kan. Jadi banyak yang mereka diberikan tugas tambahan untuk proses implementasi ISO gitu kan. Jadi ya sulitnya ketika mereka banyak kerjaan lain dan harus dikejar deadline untuk ISO juga, karena kita sulit komunikasi nih sama klien bagaimana ini bisa berjalan gitu kan. Makanya tadi kurang lebih 3 bulan berjalan. Kalau misalkan mereka sibuk dengan kerjaannya masing-masing, bisa mundur gitu prosesnya. Tapi kan dari Kellner juga membantu timeline ya. Kita monitoring berdasarkan dengan timeline, juga kita juga membantu proses pembuatan dokumennya. Jadi iya
bisa lebih cepat lah prosesnya seperti itu kalau misalkan dibantu oleh konsultan. Dan tidak usah khawatir ya, berarti dikawal dari awal sampai akhir. Betul. Sampai dapat sertifikat. sampai dapat. Jangan sampai lepas. Iya. Jangan sampai lolos. Jangan sampai lolos. Nah, tadi kita Sampai tuh lolos. udah diajarin sampai diajarin mengenai ISO. Udah paham pasti ya. Tapi lu belum bisa jadi konsultan walaupun paham. baru berapa menit lah. Baru berapa menit ya? Tapi tadi kita sudah mengenal lah gitu ya kurang lebih. Mungkin bisa berbagi pengalaman di sini ya mengenai senior ISO konsultan gitu ya. Apa sih yang menjadi tanggung jawabnya Mas Ali sebagai senior ISO konsultan gitu ya? Oke, tanggung jawab utamanya adalah menjamin klien kita itu tersertifikasi ISO tanpa adanya temuan major. Misalkan di ISO itu ketika di audit ada 3 temuan, major, minor, sama observasi ataupun opportunity for improvement. Jadi ketika misalkan pada saat proses auditnya itu ada temuan major, maka si auditi ini atau perusahaan ini harus menyelesaikan temuan audit dalam waktu tertentu dan akan diaudit kembali oleh badan sertifikasi. Kalau misalkan dia tidak menyelesaikan temuan auditnya sampai dengan waktu tertentu yang ditentukan oleh si badan sertifikasi ini, dia tidak akan diberikan sertifikat ISO-nya seperti itu. Selain itu kita juga membantu klien untuk implementasi ISO dari proses tadi kita memberikan training awareness gitu kan, terus membantu proses pembuatan dokumen, terus mengawasi implementasi mereka sesuai atau tidak gitu, dan pendampingan proses intra-audit, pendampingan proses tinjauan manajemen sampai tadi pendampingan proses external audit. Dan external auditnya kita menjamin untuk tidak mendapatkan temuan major. Nah, partnya Mas Ali nih sebagai senior ISO consultant itu berdasarkan pribadi aja yang pernah Mas Ali alamin. Yang paling menarik ataupun wah ini kayaknya ada ya hal kayak gini ataupun wah ini gue bakal inget sih seterusnya. Itu coba deh. Jadi yang paling menarik itu kita di deadline sama klien, mereka harus audit di tanggal segini gitu kan. Tapi mereka ini bisa dibilang sangat pasif ya. Sangat pasif. Kita bantu proses pembuatan dokumen sudah dibuatin, tapi mereka tidak nge-review gitu kan. Tapi tetap harus diaudit tanggal segini lah gitu. Waktu mepet gitu. Ya kan tadi proses audit itu harus melalui berbagai tahap ya. Untuk kita melakukan proses external audit dari badan sertifikasi. Jadi ya akhirnya kita melakukan ini, kalau waktu kuliah tuh sistem SKS ya, sistem kubus malam untuk proses pembuatan dokumen sampai sosialisasi gitu, sebelum masuk ke proses internal audit. Itu sih. Jadi yang harusnya kita kerjakan dalam waktu 4 minggu selesai gitu kan, dan 3 minggunya mereka masih molor di mereka karena tadi tidak ada bagian khusus yang mengerjakan, dan mereka juga sibuk dengan kerjaan utamanya mereka, akhirnya molor. Terus juga harus masuk proses audit eksternal yang sudah ditentukan oleh manajemen tanggal segini, akhirnya ya udah tadi sistem SKS tuh diterapkan. Tapi gue pengen tahu nih, Mas Ali ini kerjanya tim atau sendiri gitu? Maksudnya gini nih, kayak Mas Ali ini punya klien, misalnya klien mungkin temen yang lain ada kliennya lagi yang terpisah, atau memang kerjanya satu tim gitu ya? Satu tim. Jadi ada technical writer yang ngebantu saya buat pembuatan dokumennya. Gitu. Jadi kan tadi kan saya yang memberikan konsultasi harus ini harus buat prosedur ini gitu kan. Ketika misalkan perusahaan ini sudah punya prosedur, kan kita review sudah sesuai atau belum gitu kan. Kalau misalkan ada revisi, berarti nanti dibantu technical writer kami nih yang melakukan revisi dari dokumennya klien tersebut. Kalau misalkan belum ada, ya technical writer kami yang melakukan proses interview ke klien, proses gimana sih kalau di sini gitu kan. Tapi kita bantu juga dengan template yang sudah kami miliki gitu. Sama satu lagi ini yang gue pengen tahu adalah sebenarnya kan ini punya masa, kalau kita bilang masa berlaku gitu 3 tahun. Artinya ada klien existing gitu ya. Dan itu mungkin mereka kan pengen memperpanjang gitu ya. Dan untuk memastikan itu mereka akan dapat kembali itu bagaimana ya? Ada nggak pengawalan kurang lebih gitu ya? Ada, pasti ada. Ada ya. Karena kan tadi sertifikasi ISO itu
terbit setelah proses external audit, ya kan? Dan masa berlakunya juga 3 tahun setelah proses external audit dilakukan. Misalkan kita audit sekarang nih misalkan sekarang tanggal 25 Februari gitu kan. 2025 berarti masa masa berakhirnya itu di 25 Februari 2028 gitu kan. Nah, tahun 2026 dan 2027 itu akan dilakukan surveillance audit gitu. Dan biasanya surveillance audit itu kalau bisa sih 2 bulan sebelum masa jatuh tempo masa masa per tahunnya gitu kan. Ya. Misalkan 25 Februari berarti tahun depan 25 Februari juga kan. Ya kalau bisa sih survei itu berarti Desember gitu kan, atau maksimal Januari gitu. Jadi sebelum Januari itu atau sebelum Desember itu kita tetap harus melakukan kegiatan wajib ISO tuh tadi ada review dokumen, terus juga internal audit sama tinjauan manajemen gitu. Kita mengawasi klien-klien kita nih yang akan juga nanti di audit surveillance sama badan sertifikasi seperti itu. Nah, dari pengalamannya Mas Ali nih, tadi sampai di awal jadi QC Bang, QA sampai akhirnya ngelihat kayaknya auditor enak. Nah, ini kan sebenarnya kalau lihat ternyata ini bukan cuma nilai-nilai doang, ini harus dibekali ilmu yang pasti cukup kan belajar hal yang berbeda. Betul. Kan? Jadi kita memahami auditor tuh apa yang perlu dipelajari. Sebenarnya kalau ISO itu kan jarang ada di perkuliahan ya. Dan mungkin ada juga di salah satu jurusan yang belajar ISO tapi hanya luarnya aja gitu. Kulitnya aja gitu kan. ISO itu apa sih? Tapi belum tentu juga mereka yang di kampus itu bisa mengimplementasi dari tadi klausul per klausul. Karena klausul itu kalau misalkan kita baca agak ngejelimet juga bagaimana kita menerjemahkan isi klausul ke dalam standar. Misalkan contohnya di klausul 4 lah, konteks organisasi, ada isu internal isu eksternal, ada kebutuhan para pihak yang berkepentingan, ada ruang lingkup, ada implementasi suatu proses bisnis gitu kan. Nah itu cuman standar doang, tapi dokumennya apa sih yang harus dibuat gitu kan. Nah supaya akhirnya bisa itu ya kita ikut training gitu kan, webinar terkait dengan awareness ISO gitu kan, seperti itu. Itu pribadi? Dari perusahaan sebelumnya gitu perusahaan kan. Dari perusahaan sebelumnya. Terus juga kan akhirnya diaudit sama auditor kan. Terus juga akhirnya ya learning by doing. Kan ada sertifikasi pastinya yang diambil juga. Iya, ada sertifikasi yang diambil juga. Itu juga saya juga ambil sertifikasi. Nah, yang banyak sekali dilakukan proses pelatihan itu pada saat proses sertifikasi lead auditornya gitu kan. Karena kan kalau untuk sebagai konsultan itu nggak harus implementasi nggak harus punya sertifikasi lead auditor gitu. Tapi ketika misalkan kita mau punya kompetensi yang sama nih sama auditornya gitu kan, karena ketika kita mau jadi auditor ISO itu harus punya sertifikasi lead auditor dari IRCA gitu kan. IRCA itu lembaga akreditasi yang menstandarisasi kompetensi untuk auditor ISO seperti itu. Jadi ketika misalkan kita udah lead auditor ISO, otomatis kita punya konsep atau pemikiran yang sama nih terkait dengan standar tersebut dan implementasinya ketika kita nanti ketemu sama auditor gitu. Dan Mas Ali itu udah dapet tuh. Ya, saya kebetulan udah punya ada sertifikasi lead auditor. Tuh. Dan sekarang kayaknya nambah terus kayaknya ya. Belajar terus kayaknya. Pengennya nambah sih. Sertifikasinya nambah terus ya. Karena kan license. Setiap ISO kan harus punya license auditor masing-masing ya. Kayak misalnya 921 harus punya lead auditor 921, 14 harus punya lead auditor 914 dan lain sebagainya. Berarti per ISO beda-beda. Per ISO beda-beda. Per ISO beda-beda. Harus Kalau punya Mas license. Ali saat ini saya punya 9001 sama 27001. Jadi terkait dengan mutu sama keamanan informasi. Berarti Mas Ali hanya berhak untuk melakukan sertifikasi yang 2 tadi aja ke perusahaan. Jadi ada tim yang berbeda lagi kalau sertifikasi yang berbeda. Kalau untuk jadi auditornya itu di 9001 dan di 27001. Tapi kalau untuk implementasinya karena sebagai konsul itu tadi nggak wajib punya sertifikasi lead auditor, tapi mereka pernah dapat awareness dan implementasi gitu kan. Nah kalau untuk implementasi saya bisa di 9000, 14, 45, terus juga 27, 27201 gitu. Karena saya pernah dapat awareness, pernah ikut training awareness dan pernah implementasi juga gitu. Jadi udah ada pemahaman mengenai ISO series lainnya seperti itu. Oke.
sekarang itu ngomongin teknologi. Jadi kalau semua perusahaan sekarang ngomongnya perkembangan teknologi gitu ya. Kita pengen tahu nih sebenarnya seberapa penting sih peran teknologi dalam proses konsultasi dan sertifikasi ISO ini kalau boleh tahu. Oke. Nah, saat ini kan lagi marak terkait dengan hacker ya kan. Terus juga kemarin tuh pemerintah diserang sama ransomware. Ya, segala macam gitu kan. Nah, ada ISO yang menangani tersebut. ISO 27001. Plus saya udah dapat sertifikasi lead auditor untuk 27001 gitu kan. Nah, jadi ya peran ISO tersebut sangat penting sih ketika kita mau implementasi tadi terkait dengan teknologi gitu ya. Itu. Dan itu secara secara culture berarti dan working environment yang Mas Ali jalanin sehari-hari itu sebagai senior ISO konsultan, maksudnya ya bisa jadi malam tetap ngerjain untuk ngaudit ataupun ngasih konsultasi atau gimana itu berarti? Kalau jam kerja sama ya, 9 to 6 gitu kan. Secara tertulis. Tapi kalau misalkan ada kondisi tertentu ketika proses implementasi di klien kita agak sedikit tadi waktunya sangat sempit gitu kan, ya mau nggak mau kita juga dikejar deadline untuk menyelesaikan dokumennya klien seperti itu. Tapi ya so far nggak terlalu sih masih bisa lah work life balance-nya dijaga gitu. Lebih fleksibel lah ya. Yang terpenting deadline terkejar. Iya gitu. Kita ngomongin pengalaman kerja di Kelder kalau boleh tahu ya. Mungkin bisa cerita gitu mengenai di Kelder itu kira-kira ada nggak program yang dilakukan di internal untuk pengembangan karyawan gitu ya? Betul. Ya gini, karena kan tadi Kelder itu salah satu perusahaan untuk yang mengembang sebagai perusahaan konsultasi ISO ya. Nah, ISO itu kan berkembang kan. Ya kan, jadi seriesnya tuh selalu beradaptasi lah dengan dunia atau teknologi gitu. Jadi kita tuh harus selalu diberikan training gitu kan terkait dengan isu-isu standar yang baru ataupun munculnya standar-standar baru seperti itu. Karena kan tadi ISO itu seriesnya bertambah juga ada proses upgrading gitu kan. Sekarang ISO 27001 versi 2022. Yeah. Sebelumnya ada ISO 27001 versi 2013. Nah, itu kan ada perubahan version kan dari 13 ke 2022. Nah, nanti juga mungkin ada pengembangan lagi terkait dengan versi lainnya gitu kan. Nah, kita tuh diberikan pelatihan terkait dengan tadi perkembangan dari ISO tadi seperti itu. Lu mau ngomongin apa? Bikin penasaran sebenarnya Bang ini. Bikin penasaran apa? Kenapa? Bikin penasaran. Pengalamannya menarik sampai akhirnya apa yang diinginkan tercapai lah sebagai hampir tercapai. Loh, tapi kan udah dapat sertifikasi lead auditor itu udah dianggap tercapai lah bisa. Meskipun nanti mungkin tercapainya 90% atau 80% itu Mas Ali yang menilai lah. Nah, itu penasarannya gini Mas. Itu kan artinya hal yang seksi karena Mas Ali menginginkan untuk mencapai itu kan. Iya. Nah, ini tuh emang dampaknya apa sih? Even misalnya dari peluang pekerjaan ataupun benefit yang didapat, ternyata orang yang certified auditor ISO ini menarik gitu. Nah, ini kan nggak banyak orang tahu, ini very niche market loh. Betul. Nggak banyak orang yang tahu benar. Gue aja nggak tahu. Gue kalau tahu juga gue mungkin dulu mau sertifikasi juga. Jadi auditor juga. Gue kan sarjana ekonomi. Mungkin banyak juga ya? Banyak. Ada juga ya? Ada juga. Jadi ISO itu nggak nggak melulu dari satu lingkup jurusan yang spesifik gitu kan. Kayak saya dari kimia akhirnya bisa jadi mungkin ya implementor untuk ISO 27001 yang which is basicnya itu IT gitu kan. Kalau yang 921 masih bisa lah kimia karena kan mutu bisa diimplementasi di seluruh jenis perusahaan gitu kan. Kan kalau 27001 tuh mostly di IT, fintech gitu kan. Dan lain sebagainya terkait yang mereka ada proses pembuatan aplikasi. Berarti dan keamanan informasi. Background sosial humaniora pun bisa, masih bisa aja. Masih bisa. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Tapi umur
nggak ada batasan. Umur nggak ada batasan. Oh, berarti masih bisa Bang. Serius nggak ada Nggak ada batasan? batasan kalau umur. Berarti Abang Karena kan kalau di Lu ISO kenapa itu, bilang gua masalah umur sekarang nih? kalau di ISO itu kan dia ambil standar internasional. Kan kalau di luar kan nggak ada batasan Oh, umur kan iya, untuk benar. untuk menjadi suatu auditor atau implementer. Iya. selama dia punya skill ya dia dihargai lah ya. Bahkan kenapa ini juga balik lagi kenapa saya mau jadi konsultan ISO itu karena biasanya saya itu training sama orang-orang yang sudah senior. Itu dia udah pensiunan dari badan sertifikasi, udah 60, udah di atas 60 tahun lah umurnya dan ketika kita sudah senior itu malah makin mungkin bisa bilang makin dihargai oleh badan sertifikasi untuk memberikan training. Gitu. Dianggap pengalaman lebih banyak. Iya, dan saya bisa dibilang juga di ISO ini pekerjaan yang long lasting. Nggak ada masa pensiunnya. Nggak ada masa pensiun ya? Iya. Multi job boleh nggak? Bisa. Tak lekang oleh waktu lah Tak ya. lekang oleh waktu. Karena kan tadi ISO itu kan berkembang kan. Bagaimana kita bisa menyesuaikan diri sama ISO yang terbaru, kita harus belajar kan. Harus belajar ISO versi terbaru gitu. Nah, kalau mungkin Pak Kiki gitu tertarik gitu ya untuk menjadi seorang konsultan di Kellner dan dia sudah mencoba mengambil sertifikasi gitu ya. Kualifikasi apa sih yang dicari gitu ya di Kellner untuk menjadi seorang konsultan gitu ya? Kalau untuk jadi konsultan yang pasti pernah ada pengalaman implementasi terkait dengan ISO. Mau itu 9001, mau itu 14000, 45, 27 dan sebagainya. Harus pernah implementer dulu. Iya, berarti fresh graduate nggak bisa? Fresh graduate bisa, tapi sebagai technical writer ataupun dokumen kontrol. Yang membantu konsultan untuk membuat prosedur gitu. Karena kan tugas mereka hanya interview proses gitu kan, terus juga copy paste dari dokumen template ke dokumen yang akan dibuat seperti itu. Belum bisa lo. harus dipelajari. Lu nggak bisa jadi pendamping juga nggak bisa. Harus dipelajari dulu ini. Nah, tadi sih Mas Ali yang bikin menarik itu even ada career path untuk yang junior gitu ya, meskipun dimulai dari technical writer ataupun dokumen kontrol. Nah, untuk menjadi itu kalau misal jadi konsultan. Sekarang kalau pertanyaannya kalau jadi auditor. Kalau jadi auditor. Nah, kalau jadi auditor badan sertifikasi itu persyaratan yang saya tahu itu adalah mereka harus pernah implementor atau mengimplementasikan 3 tahun berturut-turut di perusahaan tersebut. Misalkan dia mau jadi auditor 2021 gitu kan. Dia harus pernah implementasi ISO 2021 di perusahaan yang sama kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun gitu. Baru dia bisa menjadi auditor di badan sertifikasi. Seperti itu. Wah, berarti orang-orang yang misal kerja di perusahaan, kayak misalnya kan banyak nih program MT, terus kalau dia pas ditemani di tempat yang ngurusin ISO, peluang karirnya malah lebih luas lagi ya, karena dia akhirnya jadi implementer di situ gitu kan. Iya, betul ya. Iya kan, jadi betul. Tapi itu ketika misalkan kita mau jadi langsung yang auditor, bisa dibilang kayak professional hire ya. Tapi kalau misalkan badan sertifikasinya itu punya program MT gitu kan yang di hire untuk menjadi auditor, ya mungkin bisa 3 tahun sebagai junior auditor dulu baru menjadi auditor. Tapi sebelum menjadi auditor kan harus jadi observer dulu kan. Jadi untuk jadi auditor ada observer, ada auditor, ada lead auditor gitu kan. Observer itu dia hanya melihat proses audit aja tuh tanpa menilai. Dia boleh bertanya ke auditor ya, tapi tidak boleh bertanya ke auditinya gitu. Nah, auditor dan lead auditor yang melakukan proses audit gitu. Dan yang membuat perbedaan auditor dan lead auditor itu, lead auditor yang tadi sebelum audit kita harus punya audit plan, rencana audit. Kita melakukan audit di bagian apa, terus juga klausul apa yang akan diaudit seperti itu. Terus buat audit checklist atau mungkin bisa dibilang kayak kertas kerjanya. Pertanyaan apa yang akan kita tanyakan ke auditi untuk masing-masing pertanyaan sesuai dengan klausul. Dan terakhir adalah proses report. Jadi yang membuat report audit juga lead auditor. Itu. Penyampaian hasil audit juga lead auditor yang menyampaikan. Seperti itu. Mas Ali punya ini nggak ya saran bagi pendengar ataupun penonton video podcast Bisikan Orang Dalam ini, kalau yang tertarik berkarir di bidang konsultasi ISO ini dan kemudian dia ingin bergabung di Kellner Simora Internasional.
Ada saran nggak? Sarannya untuk teman-teman nih yang akhirnya memilih passion ke ISO gitu kan. Sebenarnya kalau misal di ISO itu pertama harus punya passion dulu sih. Passion terpenting ya. Passion. What kind of passion yang dimaksud? Jadi kan tadi ISO itu kan bisa dibilang menerjemahkan bahasa klausul ke aktivitas gitu kan. Ketika dia belum paham apa itu klausul, apa yang diminta klausul ke dalam aktivitasnya, mereka bisa dibilang nggak tahu gitu dan belum tahu ISO. Tapi ketika mereka sudah punya pemahaman terkait dengan apa itu klausul dan bisa mengimplementasikan ke dalam suatu aktivitas ataupun dokumen, otomatis kan dia sudah mengetahui tuh apa itu isi dari dalam standar itu kan. Jadi ya passionnya ada tuh di situ tuh. Jadi dia bisa tuh mengimplementasikan klausul ke dalam dokumen. Itu kayak gitu. basic skillnya gitu kan. Dan dia juga harus pernah diaudit sih. Pernah diaudit. Jadi tahu tuh pertanyaan dari auditor. Gue rancu gue pernah diaudit ini. Orang yang melakukan audit atau lu yang pernah diaudit? Nah, iya benar. Nggak bercanda. Betul. Jadi sebenarnya kalau mau gampang itu dia harus pernah diaudit dulu sama auditor gitu. Jadi kan auditor tuh kan pertanyaan itu posisinya tadi kayak implementer gitu berarti ya. Iya betul. Dia harus jadi implementer dulu tuh untuk jadi konsultan. Menurut saya ya, karena kan kalau kita jadi implementer kita udah pernah belajar gitu kan, udah pernah melakukan tadi apa yang diminta sama standar ke dalam aktivitas ataupun ke dalam prosedur. Gitu. Oke, gue tahu lah ya yang mau audit itu kira-kira ABCDE. Betul, gitu ya. betul. Tapi ya nggak menutup kemungkinan juga ketika fresh graduate jadi konsultan, tapi kan nggak langsung konsultan, junior konsultan dulu kan. Nah kan dia ketika jadi junior konsultan kan otomatis kan ditemanin dulu nih sama si konsultan seniornya gitu kan. Apa sih yang harus dilakukan untuk implementasi ISO dari klausul A sampai klausul B gitu kan. Tapi ada di Kelnar, Mas? Ada. Fresh graduate. Ada untuk tadi ya dari dokumen kontrol gitu. Tapi kan, tadi ya positioningnya dia dokumen kontrol ataupun technical writer. Iya, gitu ya. untuk saat ini memang kalau di Kelnar ketika jadi konsultan ISO itu harus pernah jadi implementer dulu sih gitu. Oh, berarti memang bakal sering ini ya traveling ya Mas ya, bakal ada bisnis trip bakal sering ya, karena klien kan nggak tahu dia punya pabrik di mana, layanan yang sampai pelosok atau enggak gitu ya berarti. Betul. Itu pengalaman juga berarti ya buat. Iya. Ya tadi kan kenapa saya pengen jadi auditor kan pengen bisa traveling jalan-jalan gitu kan. Nah, jadi ya konsultan sama auditor tuh sebenarnya 11-12 pekerjaannya. Nah, konsultan yang membantu klien untuk mengimplementasikan ISO, auditor adalah yang menilai pekerjaan konsultan jatuhnya gitu kan. Walaupun yang mengerjakan adalah si organisasi tersebut gitu kan. Cuma kan dibantu sama konsultan. Ya. Ini buat fresh graduate nih, cocok nih. Jadi fresh graduate hobi jalan-jalan. Tapi butuh duit. Tapi harus punya sertifikasi, Betul. punya pengalaman. Ya, minimal ya ikut awareness lah. Pelatihan dasar. Itu tersebar ya Mas ya, informasi awareness gitu ya? Tersebar kok di internet. Untuk pelaksanaan ya. Jadi ada juga dari lembaga konsultan ataupun lembaga sertifikasi yang menawarkan training awareness. Gitu. Nah, itu berarti itu tips buat teman-teman BOD kan. Harus bisa membahasakan klausul menjadi aktivitas. Gampangnya bikin bahasa yang membumi lah ya, yang kira-kira bisa dijalankan sehari-hari itu maksudnya tuh ini gitu loh maksud klausulnya. Oke. Ikut awareness. Nah, itu jadi bekal yang penting lah ya buat jadi konsultan sama auditor. Kemarin gue terakhir ikut legal awareness. Oh iya. Tapi untuk legal itu. Untuk legal. Oh iya, tapi bener sih ketika kita memang ikut awareness akhirnya kita at least kita punya bekal lah ya. Oh, yang dimaksud tuh ini, yang dimaksud klausul ini tuh ini. ISO ini untuk tujuannya apa? Ya. Kita ngomongin ini deh. Apa sekarang tuh pengen tahu juga terkait dengan tren dan masa depan ISO. Yes. Nah, bicara tren ini kan kita pengen tahu dong bagaimana perkembangannya standar ISO beberapa tahun ke depan seperti apa sih? Oke. Tadi seperti yang saya pernah katakan sebelumnya bahwa ISO itu kan berkembang kan ya. Jadi nah untuk saat ini tuh lagi digalakan terkait dengan isu-isu climate change. Nah, jadi nanti mungkin akan ada perkembangan terkait dengan upgrading ISO yang harus mewajibkan
organisasi tersebut tuh harus mencatat atau mendokumentasikan isu-isu terkait climate change. Sebenarnya ini udah diatur di ISO 27001 ya. Jadi sebelumnya di ISO 27001 versi 2002 itu belum ada persyaratan terkait dengan kita harus memasukkan isu climate change ke dalam dokumen konteks organisasi gitu. Nah, tahun 2023 kemarin 2024 kemarin tuh di bulan Februari kalau nggak salah muncul amandemen bahwa organisasi harus menentukan isu mengenai climate change dan harus masuk ke dalam dokumen konteks organisasi mereka. Jadi dokumen konteks organisasi itu diminta organisasi atau perusahaan menentukan isu mengenai climate change, baik itu di isu internal maupun di isu eksternal, seperti itu. Nah, itu bisa jadi bahan untuk proses upgrading ISO dari versi misalkan sekarang 2022 akan ada berubah lagi versi ke 2025 atau 2026 gitu. Dan itu dibahas di forum ISO sih seperti itu. Oke. Masa depan masih cerah. Masa depan masih cerah. Trennya juga masih oke. Dan gua ngelihat masa depan gua yang kata lu umur gua udah mau masuk pensiun. Dan gua ngelihat karir yang berikutnya bisa jadi pilihan. Bisa jadi pilihan. Karena nih skill setnya menempel di diri kan. Dan ISO itu juga bisa juga jadi salah satu mandatori yang harus diimplementasikan oleh perusahaan dari pemerintah gitu kan. Yang sebelumnya sebenarnya ISO itu sifatnya kan voluntary ya, bukan mandatory. Jadi perusahaan itu melakukan sertifikasi ISO ketika ada kewajiban dari regulator ataupun kliennya mereka. Berarti ini saling keterkaitan gitu ya? Saling keterkaitan gitu. Misalkan ketika klien ini mau jadi vendornya perusahaan A gitu kan. Jadi perusahaan tendernya dia harus ISO nih. ISO berapa aja nih? 9000 kah? 27, 277, 14, 45. Jadi mau nggak mau kan ketika perusahaan ini mau jadi vendornya suatu perusahaan, dia harus sertifikasi ISO kan. Nah, tergantung juga dari si vendor atau organisasi ini, dia mau minta si calon vendor ini punya sertifikasi ISO apa gitu kan. Jadi ya itulah kenapa perusahaan tadi tuh ikut sertifikasi ISO. Dan ISO itu kan berkembang kan, jadi ada ISO terbaru yang muncul seperti itu. Ya, ini cukup menarik sih. Ini very niche market, jadi beda lah sama narasumber yang pernah kita undang sebelumnya, karena memang skill ini tuh jarang orang punya gitu loh Mas. Skill orang yang paham tentang ISO, bahkan Mas Ali udah certified lead auditor, udah jadi senior consultant, ini cukup menarik lah. Memang kalau menurut saya bekerja di ISO itu salah satu pekerjaan hidden gem. Pekerjaan hidden gem. Menarik. Satu kalimat Mas buat teman-teman BOD. Apa tuh? Dari Mas Ali sebagai certified lead auditor, sebagai senior ISO consultant, satu kalimat buat teman-teman BOD. Apapun. Ikuti standar. Ikuti standar. Iya. Ikuti standar. Ya itu sih. Itu sekian lah ini podcast yang menarik. Teman-teman bisa belajar tentang ISO, ini bisa jadi bekal. Even mau jadi auditor ataupun konsultan, ini bisa jadi bekal. Ya. Oke, thank you Mas Ali, terima kasih banyak udah bisa sama-sama, dan mau bermain di video podcast Bisikan Orang Dalam. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di tempat yang berbeda gitu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Ali dan teman-teman BOD. Silakan bisa dengerin lagi buat cari tahu tentang ISO, tentang bagaimana ISO ini berdampak ke industri. Ini sih menjadi bekal. Karena semua sejatinya semua butuh orang dalam.